Mahkamah Konstitusi menyatakan ada 122 perkara perselisihan hasil pemilu legislatif yang dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan pembuktian. Dan hasil ini dibacakan dalam 3 panel sidang putusan sela pada Senin siang. Menurut Komisioner KPU Hasyim Asyari, selain melanjutkan 122 dari 260 perkara, MK juga menggugurkan permohonan dari 58 perkara. Hakim Konstitusi menyebutkan ada 12 alasan perkara tidak dilanjutkan atau dismissal, di antaranya permohonan ditarik, posita dan petitum yang tidak bersesuaian, serta pemohon tidak menyebutkan daerah pemilihan. Sementara 80 perkara lainnya tinggal menunggu pembacaan putusan. Mulai Selasa siang, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan Majelis Hakim akan mengirimkan surat kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu mengenai jadwal dan waktu penyerahan dokumen. Nah, kalau di total dari 260 perkara itu meliputi 250 partai politik dan 10 DPD. Sampai dengan sidang ketiga ini ada panel 1, 2, dan 3, itu totalnya ada 58 perkara yang dismiss. 58 perkara yang dismiss atau tidak dilanjutkan. Nah, agenda selanjutnya untuk mulai Selasa besok tanggal 23 Juli 2019 mulai sidang pemeriksaan pembuktian. Baik oleh pemohon, termohon, pihak terkait maupun Bawaslu. Hari ini Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan perselisihan hasil pemilu legislatif 2019 dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Dan informasi terkini akan disampaikan Nadine Utomo langsung dari Gedung MK Jakarta. Nadine, siapa saja yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan pembuktian hari ini? Sumi, ada 2 pihak yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan pembuktian, yaitu adalah saksi fakta dan juga saksi ahli. Kita lihat di sini bahwa sebetulnya ada 3 pihak, yaitu yang pertama adalah pihak pemohon, pihak termohon atau KPU, dan juga pihak terkait atau peserta pemilu yang merasa terancam dengan adanya gugatan tersebut. Untuk pihak pemohon diberikan jatah ataupun kesempatan untuk menghadirkan 3 orang saksi dan 1 orang ahli. Kemudian dari pihak termohon ataupun KPU juga diberikan kesempatan yang sama, 3 orang saksi fakta dan juga 1 orang ahli. Namun untuk pihak terkait hanya diberi kesempatan untuk membawa atau menghadirkan 1 orang saksi fakta dan juga 1 orang saksi ahli. Kita lihat bahwa sebetulnya untuk pemeriksaan pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan sistemnya dalam sengketa pemilu presiden 2019, yaitu artinya dari setiap partai politik akan menghadirkan saksi dan kemudian saksi ini akan menyatakan dan diharapkan dapat memperkuat gugatan-gugatannya. Seperti salah satunya kami memantau tadi sidang Partai Nasdem khususnya untuk DPRD di Dapil Ogan Kemiring Ilir 3, yaitu di Sumatera Selatan, yang sebetulnya dalam petitum ataupun tuntutannya menyatakan bahwa seharusnya dari pihak termohon atau KPU ini menambah suara Nasdem 67 suara, sementara Nasdem sendiri ini ada dugaan bahwa ada penambahan suara secara ilegal di PKB sejumlah 104 di 8 desa dan 2 kecamatan. Kemudian hari ini dalam sidang pembuktian, Nasdem menghadirkan 3 orang saksi, salah satunya adalah Darsono. Ini adalah salah satu caleg Nasdem yang dapat memberikan fakta menurut dari pihak saksi yang menyatakan bahwa ada pembukaan kotak suara yang tidak seharusnya dilakukan di saat itu. Ini ada di salah satu kecamatan yang ada di Ogan Kemiring Ilir. Nah, kemudian ini merupakan salah satu rangkaian dari persidangan pembuktian karena nanti Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan juga fakta persidangan yang akan ada dalam persidangan sengketa pemilu legislatif. Sumi. Ya Nadine, setelah sidang pemeriksaan pembuktian, lalu apa agenda selanjutnya dari rangkaian sengketa Pileg? Sebetulnya untuk pemeriksaan pembuktian ini adalah bisa dibilang tahap terakhir dalam menghadirkan pihak pemohon, termohon, pihak terkait maupun Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Kemudian setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembuktian yang akan berakhir pada 30 Juli,
maka nanti 9 orang hakim konstitusi akan menggelar rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Ini digelar sejak 31 Juli hingga 5 Agustus. Dari 9 orang hakim konstitusi ini nantinya akan membacakan ataupun menghadirkan seluruh dari total ada 122 persidangan yang masih dilanjutkan. Ini akan memutuskan apakah 122 perkara ini apakah akan diterima ataukah ditolak sebagian atau ditolak untuk seluruhnya. Kemudian dari RPH ini kemudian akan lanjut ke pembacaan putusan atau pengucapan putusan yang akan digelar dari 6 Agustus hingga 9 Agustus 2019. Ini merupakan salah satu kewajiban dari MK untuk memutus 30 hari kerja setelah perkara ini masuk ke dalam BRPK atau buku registrasi perkara konstitusi. Maka setelah 30 hari seluruh hakim ataupun MK ini diwajibkan untuk memutus seluruh perkara yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Menarik kita lihat siapa yang akan dihadirkan baik itu dari pihak pemohon, termohon dan juga pihak terkait dan berapa nantinya perkara yang akan dikabulkan oleh Hakim Konstitusi. Kembali ke Anda, Sumi. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta.